Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba meningkatkan ibadah mereka. Terlebih lagi ketika memasuki malam ke-27 Ramadan. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Masjid Taqwa Lakesi di Kecamatan Soreang adalah salah satu masjid yang jamaahnya secara turun-temurun sejak puluhan tahun lalu menggelar sholat lail atau sholat malam secara berjamaah. Masjid yang tidak mampu menampung jumlah warga terpaksa membuat jalur Trans Sulawesi untuk sementara ditutup karena jamaah meluber hingga ke jalan. Pengguna jalan pun untuk sementara dialihkan ke jalur alternatif selama pelaksanaan ibadah berlangsung. Jika diperhatikan dengan seksama, di samping setiap jemaah terdapat air mineral dalam kemasan botol. Sejak dulu jemaah masjid ini percaya meminum air yang telah dibacakan doa oleh alim ulama di 27 Ramadan akan membawa keberkahan dan keberuntungan serta kebaikan hidup. Doa yang dilafalkan konon adalah doa sapu jagat. Doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW dalam hidupnya, terlebih ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan ketika malam-malam Lailatul Qadar turun. Salat malam 27 Ramadan di Masjid Taqwa ini sebanyak 12 rakaat. Biasanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan menurut warga, setiap tahunnya jumlah warga yang datang untuk ikut beribadah terus bertambah. Ini apa nih yang sementara dilakukan warga? Melaksanakan salat lail, salat 12 rakaat. 12 rakaat? Iya, salat sunat 12 rakaat di malam 27 Ramadan. Ini memang setiap tahunnya seramai ini Pak ya? Di Masjid Taqwa Lakesi ini memang sejak Andre Guru Taki Haji Meseng Hami itu melakukan. Ya. Tapi dulu awalnya sebenarnya ini sholat ini bukan sholat untuk umum sebenarnya dulunya. Ya, Andre Guru menurut yang saya dengar dia melakukan awalnya hanya sedikit beberapa orang, tapi masyarakat di sini minta ikut. Makanya dari sedikit itu banyak yang ikut, sehingga banyak yang salah persepsi dan sangka ini diwajibkan. Tidak, ini sholat sunat lail 12 rakaat yang dilaksanakan rutin oleh Masjid Taqwa. So ini sholat-sholatnya para wali dulu menurut yang saya dengar dari muridnya Guru Tak gitu. Kalau Pak ini yang terkait ada air, Kan ada air tuh Pak, itu gimana Pak? Air itu kita sama-sama tahu ya bahwa sekarang sudah ada penelitian di Jepang. Itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ke air itu kan dia bisa membentuk satu kristal. Kira-kira metodenya seperti itulah masyarakat tradisi di sini, bahwa dia meletak air, mudah-mudahan dia dapat berkah dari sholat mereka dengan membaca ayat-ayat itu bisa tersalurkan ke air itu sehingga bisa mendapatkan satu dimensi yang lain seperti yang diteliti di Jepang itu ya, artinya dapat berkah lah dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Memang sudah tradisi dari Iya, sudah tradisi di masjid ini. Itu masyarakat sendiri tanpa ada yang suruh. Iya, masyarakat sendiri yang bawa air. Iya. itu sudah sejak lama Pak. Sudah sejak lama. Saya belum di sini. Ini itu airnya dibacakan doa-doa itu, apakah bagaimana itu? Biasanya kalau dia minta kita ru'yah didoakan, kita doakan. Ada juga yang langsung letak saja di situ. Setelah itu pelaksanaan sholat 12 rakaat sunat 12 rakaat ini berjalan secara otomatis saja. Mereka ambil airnya lalu pulang. Adakah yang pernah
minum air di malam sholat lili ini, terus dia merasakan dia sakit terus sembuh begitu. Ada kayak yang begitu? Saya belum pernah, tetapi yang saya hanya tahu bahwa masyarakat di sini membawa air untuk mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan itu. Mereka melaksanakan sholat berjamaah, bersunat berjamaah 12 rakaat. Mereka mengatakan bahwa setelah kami begini ada kelainan lah yang dalam kehidupannya, mungkin peningkatan bagaimana lah. Itu menurut pribadi mereka masing-masing. Ya, itu bukan dari pendapat kami Jadi ya. kayak sugesti gitu. Ya, sugesti mereka mungkin mensugesti. Mereka juga kadang-kadang minta didoakan, ya kami doakan saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nama lengkapnya Ustaz? Nama saya Ustaz Bahtiar dari Pagau. Ya, saya sebagai khatib di Masjid Taqwa ini. Yes. Terima kasih Ustaz. Hitam nih, masuk kita nih. Masuk yang hitam. Hati-hati di jalan. Hati lah sampai kekuatan lah. Pasti ini Allah Akbar. Makin jalan.
hijrah dari PT Haji ke Parepare itu awalnya tahun 1960 toh, itu hanya sekedar badan jamaah itu pun terbatas awalnya itu karena dari jamaah meminta kepada almarhum bagaimana sholat ini dijamaahkan yang sebenarnya itu kalau yang dulu itu pada wali-waliullah itu tidak pernah demikian tuh istilahnya cuma khususnya ya sendiri-sendiri gitu ya, karena memang ingin sholat bukan umum ya, jadi nanti tahun 1960 mulai alhamdulillah sampai sekarang tambah Oke bosku.